Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Sebab dia adalah Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Di luar sana ada banyak mengatakan, sejak kapan Yesus teriak? Dan lihat saja di medsos ada banyak sejak kapan. Tapi saya mau katakan bagi kita, dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak peduli apa kata orang, percayai firman Allah ini yang kita miliki ini, dan percayai apa yang tertulis di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di pagi ini 5 menit bersama dengan firman hadir kepada kami. Kiranya Tuhan mengurapi kami semuanya. Baik pembicara, baik kami semua yang mendengarkan. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan, saya akan membawa dalam Filipi 1 ayat 21 sampai dengan 22. Demikian bunyi firman Allah. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberikan buah. Jadi manakah yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Satu ayat lagi di dalam Roma 14 ayat 9, 8 dan 9. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Berikutnya, sebab untuk itulah Kristus Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang mati maupun atas orang-orang hidup, sehingga nanti ketika penghakiman tidak ada alasan aku belum pernah mendengar nama Yesus ketika pengadilan itu disertai. Dan apakah orang-orang di luar sana juga akan diadili? Alkitab mengatakan semua manusia akan diadili, tetapi menurut kitab-kitab mereka. Baca itu Wahyu. Nah, saya mau katakan kepada kita semuanya, tema kita adalah prinsip-prinsip Paulus, dan kita perlu meniru ini. Bagiku adalah Kristus, ya. Hidup adalah Kristus. Jadi yang pertama prinsipnya adalah dia fokus kepada Kristus saja. Hidupnya berpusat kepada Kristus. Wow. Kalau hidup seseorang berpusat kepada Kristus, saya yakin dan percaya godaan apapun, jabatan, status, apapun kekayaan, dan lain sebagainya, itu tidak akan pernah menggoyahkan iman kita. Kita tahu bagaimana posisi yang paling baik, kekayaan yang paling baik diberikan kepada Sadrak, Mesak, Abednego kalau mereka menyangkal iman mereka, tetapi mereka tidak menyangkal iman mereka. Kita tahu bagaimana Polikarpus mengatakan dia diberikan kesempatan untuk menyangkal imannya, dan Alkitab mengatakan dia tidak menyangkal imannya. Dia sudah berbuat baik kepadaku selama tahun-tahun hidupku, 86 tahun. Bagaimana mungkin aku menyakiti hati Tuhanku? Dia tidak pernah menyakiti kau. Itu orang-orang yang berpusat kepada Tuhan. Walaupun dia harus menderita, dibakar, tapi itu kematian adalah jembatan emas bagi dia. Luar biasa. Apakah kita, pertanyaan saya, apakah kita berfokus pada Tuhan, apa berfokus pada harta benda, atau berfokus kepada dunia ini? Hanya kita yang bisa menjawab. Tapi saya mau katakan, dari langkah-langkah hidup kita ketika kita berfokus pada Kristus, itu akan tampak. Kita boleh saja berkata bahwa kita ini berfokus pada Kristus, tetapi seharian kita lakukan tugas dan tanggung jawab kita di luar sana, tanpa pernah memanggil, menyertakan nama Tuhan itu dalam hidup kita, tanpa kita pernah melayani Dia di dalam doa-doa kita, tanpa pernah membaca lagi firman Allah. Itukah yang disebut berfokus pada Tuhan? Tidak. Orang yang berfokus pada Tuhan akan memberikan kesempatan bagi Tuhan. Pagi-pagi sekali saya bangun, jam 4 saya bangun.
Sekarang saya berbangun ke Tuhan ke jam 4 sampai jam 5 itu saya katakan, ngomong Tuhan sama saya. Karena banyak kali saya tidak memberikan kesempatan bagi Tuhan untuk ngomong. Jam 5 sampai ke jam 6 jam 5 dengan teman, jam 6 dengan keluarga. Jam 5 dengan istri saya, juga dengan teman-teman, jam 6 baru dengan anak-anak. Saya mau katakan kepada kita, orang yang berfokus kepada Tuhan, dia akan memberikan kesempatan dalam hidupnya yang terbaik sebelum dia bangun, sebelum dia melakukan tugas-tugasnya, menyerahkan diri kepada Tuhan. Tidak enak memang bangun pagi-pagi. Jam 4 bangun pagi-pagi sekali. Dia enak-enaknya tidur. Dan harus datang pada Tuhan. Walaupun kadangkala saya harus tertidur lagi. Kalau sudah kurang tidurnya, itu pasti tidur. Tetapi saya mau katakan, setiap kali jam 4 itu saya akan bangun untuk datang kepada Tuhan secara pribadi kepada Dia. Dan yang kedua, kata firman Allah, prinsip yang kedua, hidup adalah Kristus. Maksudnya hidup adalah Kristus, seluruh pekerjaan yang dia lakukan harus bernilai Kristus. Karena ada banyak orang, satu contoh, ya, ketika pasangan saya bekerja, saya melarang dia untuk bekerja, dan dia nangis satu harian. Karena saya melihat tidak ada nilai-nilai Kristus di situ. Pembakuan ganda, ya, apa yang tidak saya suka, dan itu sesuatu yang sangat menyiksa saya pada waktu itu. Tapi ya sudah, pada akhirnya saya berdoa di Bedugul 3 hari 3 malam, menyampaikan permohonan ketika saya pulang kemari, dan seminggu kemudian Tuhan menyatakan kepada dia apa maksud Tuhan, dan dia berhenti. Bukan karena saya katakan lagi, tapi karena terpaksa. 3 bulan gajinya dihantar masih ke rumah saya ini. Untuk dia tidak bekerja, mungkin berubah pikiran. Tapi yang ke 3 bulan, kalau keempat saya bawa lagi, saya lempar uang itu. Akhirnya itu. Jadi saya bilang istri saya tidak akan kembali lagi ke situ. Nah, jadi di sini kita memberikan hidup adalah Kristus. Jadi ketika kita hidup adalah Kristus, kita harus memberikan buah-buah yang sesuai dengan nilai-nilai Kristus. Pekerjaan kita harus sesuai dengan nilai-nilai Kristus. Ada orang dikatakan oleh atasannya, karena atasannya mengatakan sudah tilak itu, dia mau nilak, sementara dia orang percaya. Saya nggak berdaya. Siapa bilang kamu nggak berdaya? Siapa bilang kamu tidak berdaya? Yang tidak berdaya itu adalah imanmu. Dan kalau imanmu yes pada Tuhan, setara dengan Tuhan, saya yakin dan percaya engkau bisa mengatakan yang baik. Satu contoh, satu orang jemaat saya pada waktu itu bekerja di instansi pemerintah bagian keuangan. Atasannya mengatakan supaya melakukan yang tidak baik. Dia katakan dia mau keluar pada waktu itu. Saya bilang, siapa yang memberikan kamu ke pekerjaan? Pemerintah. Apakah atasan memberikan kamu? Tidak. Lawan itu atasanmu. Jadi kalau Bapak memaksa saya, katakan, jelas, katakan, Bapak memaksa saya akan adakan laporan. Begitu. Dan akhirnya dia dipindah dari subnya itu. Dan dia sekarang bekerja dengan baik. Kenapa? Kalau pekerjaan kita buat untuk memuliakan Kristus, memuliakan Allah, saya yakin dan percaya apa yang kita lakukan hidup untuk Kristus itu akan menjadi nyata. Seperti apa tadi dalam Roma itu, hidup adalah Kristus. Bila kita hidup untuk Kristus Tuhan, kalau kita mati untuk Tuhan. Sama seperti ya, kalau hidup untuk Kristus. Nah, yang terakhir kata firman Allah adalah mati adalah mati untuk Kristus. Jadi kalau kita hidup untuk Kristus, mati untuk Kristus, wow. Makanya Paulus katakan hidup adalah
Kristus mati adalah keuntunganku. Wow, itu sesuatu yang luar biasa. Kalau aku hidup memberikan buah. Kalau aku mati, aku bertemu dengan Tuhan. Karena itu jembatan emas kita untuk bertemu dengan Tuhan. Puji nama Tuhan, dan kiranya Allah yang baik itu akan terus menyertai setiap kita. Dan mari kita berdoa. Biarlah kami hidup berpusat pada Kristus dan hidup memberikan buah yang baik dan benar. Dan kami juga Tuhan, mati ketika kami mati adalah mati kami bersama dengan Tuhan, tinggal bersama dengan Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Mantap, mantap, mantap. Selamat pagi, selamat beraktivitas.